Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemilihan Rute Perjalanan Wisata Kota Bandung menggunakan algoritma genetika. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Abdul Aziz ST. Kemudian dosen pembimbing saya Bapak Surya Mihrandi Nasution STMT, dan dosen pembimbing dua saya Ibu Cesi Setianingsih STMT. Lanjut ke pengenalan. Itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Untuk latar belakang sendiri, itu kota Bandung merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata. Nah, para wisatawan biasanya bingung untuk memilih rute wisata dan tempat mana aja yang akan dikunjungi. Nah, di sini saya akan membuat satu aplikasi di mana si pengguna atau wisatawan dapat menginput beberapa tempat wisata, maksimal 5 tempat wisata, yang kemudian akan dikalkulasikan tempat mana aja yang bakal dikunjungi terlebih dahulu. Nah, ini tentu berdasarkan hasil perhitungan algoritma. Memang ada aplikasi kayak Google Map, tapi di sini Google Map masih belum bisa mengkalkulasikan beberapa tempat wisata. Jadi di Google tersebut kita hanya dapat memilih misalkan 5 tempat wisata. Berdasarkan urutan yang kita pilih saja, Google Map tersebut menunjuk arahnya. Kemudian batasan masalahnya yang pertama, bagaimana mendapatkan rute terbaik untuk mencapai beberapa tujuan objek wisata. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan algoritma genetika dalam menentukan rute optimal untuk beberapa objek wisata dalam satu lintasan. Tujuannya sendiri pada penelitian ini bertujuan untuk mencari pemilihan rute paling optimal dan tempat mana saja yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Untuk batasan masalahnya, saya akan meringkas saja. Yang pertama itu algoritma genetika dikhususkan untuk mencari optimasi rute optimal tempat wisata yang ada di Kota Bandung saja. Kemudian untuk tempat yang digunakan, yang pertama itu Museum Sri Baduga, Museum Siliwangi, Museum Asia Afrika, Museum Geologi, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Titik awal dalam permasalahan ini itu dimulai dari Telkom University dan berakhir di Telkom University. Untuk literatur review itu ada traveling salesman problem, di mana traveling salesman problem sendiri merupakan satu permasalahan di mana caranya kita mengunjungi beberapa tempat, tetapi tempat tersebut tidak dikunjungi 2 kali. Jadi tepat 1 kali dan kemudian berakhir kembali di titik awal tadi. Nah, itulah permasalahan TSP. Untuk selanjutnya itu ada teori graph. Itu biasanya graph itu dapat direpresentasikan dengan titik atau graf atau simpul yang dihubungkan oleh garis. Nah, graf sendiri itu notasi matematikanya G sama dengan F, E. G itu graf, V itu simpul, E itu titik atau edge. Kemudian ada Euler track dan circuit. Nah, untuk Euler track sendiri itu mengunjungi setiap titik
tepat 1 kali. Dan untuk sirkuit itu dimulai dari titik awal kita mengunjungi satu tempat dan berakhir lagi di titik awal tersebut. Nah, kemudian di sini saya ada memakai Simple Additive Factoring Algorithm, yaitu dapat disingkat SAW, yang mana algoritma ini berfungsi untuk melakukan pembobotan. Karena kita perlu pembobotan satu jalur untuk dapat diolah di algoritma genetika. Kemudian ada algoritma genetikanya sendiri. Itu algoritma genetika merupakan algoritma yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks dengan pencarian rute tercepat atau teroptimal. Algoritma genetika memanfaatkan seleksi alamiah atau dapat disebut juga dengan proses evolusi. Salah satu contoh masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma genetika ini yaitu masalah TSP, masalah optimasi barang, dan lain-lain. Gambaran umum sistemnya seperti ini. Pertama, wisatawan memilih lokasi wisata yang diinginkan. Nah, setelah dipilih, lokasi wisata tersebut dicek di Firebase, ini lokasinya yang mana. Kemudian data-data dari jarak lokasi tersebut, data kemacetan itu diambil di Firebase. Setelah diambil di Firebase, kemudian diolah menggunakan algoritma SAW untuk melakukan pembobotan. Nah, nilai pembobotan inilah yang kemudian diolah menggunakan algoritma genetika. Hasil dari algoritma genetika ini yaitu menghasilkan rute optimum, yaitu rute mana saja nih yang harus dilalui oleh para wisatawan. Kemudian hasil rute ini dikirim lagi ke aplikasi pengguna. Nah, ini ada SAW proses di mana data macet dan data jarak diambil di batas data, kemudian menyatukan nilai jarak macet sehingga menjadi metrik baru. Nah, menyatukan ini dalam apa? Ini dalam kita menambahkan data macet plus jarak gitu. Nah, kemudian setelah ditambahkan, itu mencari nilai maksimum dan minimum pada metrik gabungan. Setelah itu, lanjut ke proses normalisasi. Dari proses normalisasi menghasilkan nilai normalisasi. Nah, proses mencari nilai akhir preferensi kemudian selesai. Nah, nilai akhir preferensi inilah yang berguna bagi kita. Jadi, ibaratnya nilai akhir preferensi ini merupakan nilai akhir dari metrik SAW-nya. Nah, kemudian baru diolah di algoritma genetika. Nilai preferensi tadi itu akan dibangkitkan populasi awalnya berapa. Kemudian dievaluasi nilai fitnessnya berapa. Lanjut. Untuk proses habis evaluasi ini ada beberapa tahap. Ada seleksi, crossover, mutasi. Kemudian ada populasi baru. Kalau sudah tercapai kriterianya, itu akan mendapatkan hasil populasi akhir. Nah, hasil populasi akhir ini akan diurutkan mana aja nih jalur terpendek. Nah, kemudian menampilkan jalurnya, selesai. Ini implementasi Firebase-nya kayak gini. Di Firebase itu ada koordinat ya. Itu longitude-nya berapa, nama jalurnya apa, jaraknya apa, data kemacetannya gimana. Ini tampilan UI-nya, ini tampilan splash screen-nya ini. Di bagian kiri pertama, yang kedua itu menu utamanya, itu merupakan data tempat wisata yang ada di aplikasi saya. Kemudian yang ketiga itu merupakan pop-up dari aplikasinya sendiri. Jadi pop-up ini nih yang harus kamu lalui terlebih dulu. Yang pertama misalkan Telkom, yang kedua apa, ini tiga apa. Dan yang keempat itu merupakan jalan yang dilewati yang mana. Misalkan dari Telkom ke alun-alun. Nah, kita harus lewat jalan Buah Batu. Kita tidak boleh lewat jalur belakang, jalan radio, nggak boleh, nggak bisa. Nah, kemudian ada ini. Nah, SAW. Nah, di sini saya bakal menjelaskan. Ini merupakan metrik jarak.
di mana metrik jaraknya ada nilainya. Ini nilai-nilai metrik jarak. 0 itu merupakan Telkom University, 1 itu Museum Geologi, 2 itu eh, apa, Monumen Perjuangan, dan lain-lain. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan inisialisasi dari tempat tadi yang ada di UI saya bagian kedua di menu utama. Nah, ini merupakan perumpamaannya. Kemudian ada metrik kemacetannya, nilainya berapa. Nah, disinilah peran dari SAW tadi, simple additive weighting, yaitu mereka bakal algoritma ini bakal menjumlahkan nih nilai-nilai dari traffic jam sendiri dan jarak tadi. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma genetika, kita harus lakukan dulu nih pengujian. Kan di algoritma genetika itu ada mutasinya, kita mau pakai berapa, dan kawin silangnya mau pakai berapa. Di sini saya dari hasil penelitian, untuk mutasi itu bisa probabilitasnya 0,2 yang paling bagus karena iterasinya cuma 2, jadi tidak memakan waktu terlalu lama. Sedangkan untuk kawin silang itu bisa berada di 0,3, 0,4, dan 0,5. Nah, untuk probabilitas yang lain tuh mungkin semakin banyak generasi itu merupakan bisa menghasilkan waktu komputasi yang lama. Jadi kita meminimalkan komputasi yang lama ini. Nah, itu. Nah, setelah kita melakukan tadi, mencoba mana nih yang paling bagus, mutasi dan kawin berapa. Nah, setelah kita pakai yang tadi, yang paling bagusnya berapa, itu dapat rute. Misalkan, nah di sini saya mengambilnya jam 9 sampai jam 4. Jam 9 sampai jam 10 itu rutenya apa aja. Jam 10, jam 11 itu tempat wisatanya apa aja gitu. Nah, ini hasilnya. Ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, untuk testing dari UI-nya, ini membuka aplikasi itu dapat diterima. Masukkan tampilan utama dapat diterima, menu utama tempat pemilihan wisata diterima, masukkan pop-up diterima, memunculkan pop-up diterima, memunculkan peta dan rute diterima, dan arah navigasinya diterima. Nah, untuk beta testing sendiri, bagaimana tampilan aplikasi ini? Nah, rata-rata pengguna membilang 42,9% itu menarik dan 42,9% sangat menarik. Kemudian 40%, nah ini menurut Anda aplikasi ini mudah digunakan. Nah, pengguna menjawab 40% sangat mudah dimengerti, 40% mudah dimengerti, dan sisanya yang lainnya. Membantu dalam pemilihan wisata yaitu menjawab 48,6% sangat setuju, 37,1% setuju. Informasi rute yang harus dilalui, 57,1% menyatakan setuju, sangat setuju, 26,6% setuju, dan sisanya yang lainnya. Memberikan navigasi sesuai dan tidak melanggar lalu lintas, 48,6% sangat setuju, 37,1%-nya setuju. Aplikasi ini bermanfaat. Nah, pengguna rata-rata menjawab 57,1% sangat setuju, 37,1% setuju, dan untuk persen lainnya cukup setuju. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma genetika ini dapat menemukan rute optimal, akan tetapi dia memiliki kelemahan. Yang pertama, dia tuh memiliki waktu komputasi yang cukup lama, yang membutuhkan waktu cukup lama. Yang kedua, karena dia tidak memikirkan arah, jadi dia bisa saja melakukan kontraflow atau melawan arus, tapi itu kita tergantung kita membuat titiknya.
Jadi titik longitudenya itu gimana, yang satu arah kita buat satu arah, yang lawan arah kita buat lawan arah. Mungkin sekian saja dari presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.